Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Livia Setianti dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang firewall NAT. Nah, seperti yang teman-teman tahu, NAT itu adalah Network Address Translation, yaitu mentranslate IP address baik dari IP private ke IP public maupun dari IP public ke IP private. Nah, di sini yang sering kita gunakan adalah srcNAT dan DSTNAT. Nah, dalam srcNAT ini kita juga sering menggunakan masquerade dan srcNAT. Masquerade ini artinya mentranslate banyak IP private menjadi satu IP public dynamic. Sedangkan srcNAT itu adalah mentranslate banyak IP private menjadi satu IP public static. Jadi perbedaannya di sini di dynamic dan static. Jika ISP kita memiliki IP DHCP server, maka IP public kita adalah dinamik. Namun, jika ISP kita tidak memiliki IP DHCP server, maka IP public kita adalah statik. Jadi, untuk change seperti ini, itu tergantung ISP-nya. Apa memiliki DHCP server atau tidak. Nah, di action ini kita menggunakan masquerade, yaitu mentranslate banyak IP private ke IP public. Artinya ISP kita menggunakan DHCP server. Terus ini ada srcNAT. Untuk srcNAT itu ketika IP public atau IP DHCP klien kita itu statik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang srcNAT, dan untuk DSTNAT-nya kita akan membahasnya nanti. Nah, untuk srcNAT, jika kita memiliki IP public static, contohnya misalkan di sini kita mempunyai IP public slice 29, di mana slice 29 itu memiliki 8 IP address dengan dikurangi 2 sebagai IP network dan IP broadcast. Jadi, yang bisa kita gunakan adalah 6 IP address. Misalkan di sini satu IP digunakan untuk ISP yaitu 10.10.137.165. Jadi, kita memiliki 5 IP yang bisa kita gunakan, yaitu 10.0.137.166, 10.0.137.167, dan seterusnya. Misalkan IP ini adalah IP public yang statik. Nah, kapan waktu yang tepat untuk kita menggunakan chain SRC? Yaitu ketika kita memiliki IP public yang statik. Nah, misalkan di sini kita memiliki IP public baru, yaitu 10.0.137.235 size 24. Interface-nya Ether 1. Nah, sekarang kita sudah memiliki IP public yang statik. Nah, terus kita misalkan tambah lagi IP-nya. size 24 dan 10.0.137.239 size 24. Nah, jadi di sini kita memiliki 5 IP public ya yang statik. Nah, jika di sini kita menggunakan chain masquerade, artinya kita mentranslatekan banyak IP private menjadi satu IP. Banyak IP private menjadi salah satu dari 5 IP yang kita buat tadi. Nah, gimana kalau kita ingin internetan dengan IP 236? Jadi di sini kita menggunakan actionnya srcNAT, terus tuh addressnya kita isikan IP yang akan kita gunakan, yaitu 10.0.137.236. Sekarang kita coba ping di PC1 dengan ping 88. Nah, di sini berhasil ya. Terus kita coba juga ping di PC2. Nah, di sini timeout. Sebelumnya kita harus menonaktifkan dulu variabelnya. Sebelumnya kita harus menonaktifkan dulu variabelnya ya teman-teman, agar bisa ping. Di filter rules-nya ini kita nonaktifkan semuanya, terus di bagian search address list-nya kita kosongkan saja. Oke, di sini sudah bisa TTL.
sekarang kita coba di PC 3. Di PC 3 juga berhasil. Nah, kita juga coba di server. Di server juga berhasil. Kita juga akan mencobanya di Ubuntu desktop. Selanjutnya kita akan belajar tentang DST-NAT. Untuk DST ini yang sering kita pakai itu actionnya adalah DST-NAT dan redirect. Nah, untuk redirect ini kita akan bahas nanti ya. Sekarang kita akan bahas DST-NAT terlebih dahulu. Nah, DST-NAT ini adalah mentranslate IP destination-nya. Nah, contohnya misalnya di sini kita punya Ubuntu desktop yang sudah terinstall web server. Nah, di sini web server ini kita masukkan IP private-nya. Kita jabarkan dulu web servernya dengan IP 192.168.2.254. Terus kita tambahkan lagi satu PC. Jadi ketika PC mengakses ke internet atau PC ini ingin melakukan akses kepada mikrotik, maka paket akan diarahkan ke web server. Contohnya misalkan di sini search-nya itu laptop, terus destination-nya itu adalah IP mikrotik 10.10.137.234. Maka ketika IP laptop ingin melakukan akses mikrotik, pasti akan diarahkan ke web server. Karena kita sudah men-settingnya, jadi di sini destination-nya berubah menjadi web server, yaitu 192.168.254. Nah, untuk settingannya kita masuk ke Winbox, terus di firewall, di bagian NAT, yang kita gunakan tentu saja DST-NAT. Kemudian addressnya kita isikan yaitu IP mikrotik 10.0.137.234. Kemudian protokolnya TCP dan destination portnya kita misalkan LAN 181. Terus actionnya kita gunakan DST-NAT. Itu addressnya kita isikan IP web server itu yaitu 192.168.2.254. Kemudian to portnya yaitu 80. Nah, di sini kita review kembali untuk chain-nya yaitu DST-NAT, destination address-nya itu IP mikrotik. Namun akan diarahkan ke IP web server karena to address-nya kita isikan IP web server ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengenalan DNS server. Sebelum kita belajar tentang DNS server adalah mentranslate dari IP address menjadi domain. Begitu sebaliknya yaitu domain menjadi IP. Contoh, misalkan di sini kita memiliki dua server yaitu Ubuntu desktop dan server. Nah, di sini ada juga PC 1, PC 2 dan PC 3. Anggap saja PC ini adalah klien-kliennya. Nah, dalam pekerjaan karyawan ini harus mengakses server. Namun karyawan ini kurang mengingat IP address pada server-server ini. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya DNS server agar karyawan tidak lupa untuk mengakses servernya. Contohnya, misalkan ini server 1.com, server 2.com. Langsung saja kita setting ke Winbox-nya. Di Winbox kita klik DNS. Di sini allow remove request-nya kita checklist. Kemudian di bagian static kita setting. Kita tambahkan di sini saya menggunakan server mydomain.com, lalu addressnya isikan 192.168.1.2. Ini adalah IP server. Kemudian kita juga buat untuk Ubuntu servernya, namanya Ubuntu mydomain.com. Kemudian addressnya kita isikan IP-nya yaitu 192.168.2.254. Kemudian, nah, kita sudah membuat untuk DNS servernya ya teman-teman. Kemudian kita testing di PC 1. Kita show IP kan terlebih dahulu. Nah, di sini DNS-nya ini sudah ada ya teman-teman. Yang tadinya hanya 8.8.8.8 ini bertambah menjadi 10.10.10.10.1. Kemudian kita coba ping server mydomain.com. Nah, ini berhasil ya teman-teman untuk server mydomain-nya.
Ini adalah dari IP 192.168.1.2. Kemudian kita ping lagi yang Ubuntu domain main.domain.com. Nah, ini berhasil juga ya teman-teman. Di sini adalah dari IP 192.168.2.254. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang DSTNet, yaitu dimana DSTNet artinya adalah paket akan diarahkan keluar dari router. Nah, sedangkan redirect itu sebaliknya, yaitu paket yang diarahkan ke router untuk sendiri. Ya, kita mengkonfigurasinya. Di sini tadi kita sudah membuat untuk DNS servernya. Untuk nama domainnya langsung saja kita masuk kan, terus di bagian general kita tambahkan chainnya itu DSTNet, kemudian destination address-nya adalah 8.8.8, protokolnya adalah UDP, lalu destination port-nya adalah 53, kemudian action-nya kita pilih redirect, terus support-nya yaitu 53. Nah, di sini kita review kembali untuk chain-nya yaitu DSTNet, dan destination address-nya adalah 8.8.8.8, protokolnya UDP, kemudian destination port-nya adalah 53. Nah, jadi di sini ketika PC1 ingin mengakses atau melakukan ping ke domain dengan DNS 8.8.8.8 bukan dari mikrotik itu akan berhasil ya teman-teman. Nah, sekian video dari Firewallnet. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.